suatu masa, terdapat sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berada di Jawa Timur. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Singosari atau nama resminya adalah Tumapel. Kerajaan Tumapel memiliki aklu atau bupati bernama Tunggul Ametung. Di suatu pagi dengan hembusan angin sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di pinggir sawah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Bangun nak, mengapa kau tidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Maaf Tuhan, saya tidak sengaja tidur di sini. Semalam saya belum gerak, setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Perkenalkan, aku Loh Gawe. Saya Kenaro. Mari duduk di teras sebelah sana. Duduklah Ken Arok, ada hal yang ingin aku sampaikan. Perihal apa Tuhan? Aku sering mendengar namamu. Kamu adalah pemuda yang gagah dan berani. Namun aku juga sering mendengar sifat burukmu. Jikalau kamu ingin berubah, aku memiliki tempat untuk kamu berubah. Di manakah tempat itu Tuhan? Di tempat itu, kamu akan mengabdi kepada Paduka Tunggul Ametung, pimpinan daerah Tumapel. Dia sedang mencari. Baiklah, tapi biarkan saya bertanya kepada istriku dulu. Baiklah, apabila kamu sudah mendapatkan izin dari istrimu, datanglah ke istana. Baiklah. Baiklah. Oh, itu Suamiku sudah pulang. sudah. Istriku, aku mendapatkan tugas dari kerajaan Timur. Boleh tidak, wahai istriku? Sebenarnya aku takut hilang. Bagaimana dengan anakku jika kau tidak kembali? Iya ayah, bagaimana jika ayah tidak kembali lagi? Tenang saja anakku, aku akan kembali. Sungguh tamak sekali pria itu. Kira-kira siapa ya namanya? Terus apalagi sebenarnya manis sekali. Kamu ini kemana aja sih? Masa pria tampan itu kamu tidak tahu? Emang siapa dia? Kamu tahu? Ya jelas lah aku tahu. Kamu kan tahu sekolah kau. Apalagi untuk pria tampan dia. Cepatlah katakan siapa dia. Pasti kamu pura-pura tahu saja kan siapa dia. Padahal kamu tidak tahu. Siapa bilang? Dia itu adalah pengawal pribadi ini sebelum aku lahir. Apakah itu artinya dia akan tinggal di sini? Berarti aku bisa melihatnya setiap hari. Senangnya. Awas aja ya kamu lanjutkan. Kalian sedang membicarakan apa sih? Sepertinya menarik sekali. Ya ampun, kalian belum selesai. Cepat selesaikan, ini kan udah malam. Tenang saja, ini sebentar lagi selesai kok. Tenang bagaimana? Cepat selesaikan. Iya, berisik. Keesokan harinya, Loh Gawe mengajak Ken Arok dan keluarganya ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Tolong di kerajaan. Terima kasih bertiga. Mari ikut bersama saya masuk. Terima kasih, Doro. Lihat, sedang apa sih tampan itu? Oh benar, sedang apa? Karena Arok memandangi yang mulia berbeda dengan tatapan seperti itu. Lihatlah dia sesekali tersenyum memandang yang mulia. Kurasa dia jatuh cinta kepada Kandidas. Kalian ini bicara apa sih? Lagi pula ini bukan urusan kita. Ayo kita kembali ke dapur. Ayo. Keesokan harinya, perang itu pun terjadi. Kerajaan Kediri pun memenangkan peperangan itu dan Ken Arok diangkat menjadi panglima perang yang baru.
Pada suatu siang yang hening, Ken Arok melihat Ken Dedes di luar sendirian. Tiba-tiba, Tohjaya dan Anusapati menghampiri Ken Arok dan Ken Dedes yang sedang berduaan. Tuan Putri, melama sendirian saja. Saya tidak bisa tidur, Ken Arok. Pasti memikirkan saya. Enggak kok. Ayah, Anakku, kenapa ayah berada di sini? ibu sedang apa di sini? Anakku, ibu tidak sengaja bertemu dengan Ken Arok. Kenapa Ndoro belum tidur? Saya tidak bisa tidur, Tohjaya. Keesokan harinya, Ken Umang pun bertanya kepada Ken Arok. Suamiku, apakah benar kau kemarin bertemu dengan Ken Dedes? Tidak, istriku. Apakah benar Tohjaya bilang kepadaku kalau kau kemarin bertemu dengan Ken Dedes? Apa kamu sudah tidak percaya denganku sampai kau berkata seperti itu? Ya, aku percaya padamu. Pada suatu sore hari, Tunggul Ametung bertemu dengan Ken Arok, dan Tunggul Ametung pun menanyakan tentang pertemuan mereka. Hei Ken Arok, apakah benar bahwa kemarin kau berduaan dengan istriku? Apa jangan-jangan kau menyukainya secara diam-diam? Ya, tidak. Nanti kalau istrimu denganku, bagaimana denganmu? Apa maksud perkataanmu? Awas saja, jika aku mendengar bahwa kau berduaan lagi dengan istriku, akan kupenggal kepalamu. Baik, tidak. Keesokan harinya, Ken Arok pun pergi menemui Apa yang membuat kamu datang ke sini, Ken Arok? Aku butuh keris, bukan? Baiklah, tapi aku butuh waktu 7 hari 7 malam untuk membuatnya. Baiklah. Tapi itu tidak gratis, Ken Arok. Berapa kamu bisa bayar? Akan ku beri sembako dan 1 ekor kambing. Bagaimana? Baiklah, kita sepakat. 7 hari berlalu, Ken Arok sudah tidak sabar lagi mengambil keris tersebut untuk membunuh Tunggul Ametung. Nak, nanti katakanlah kepada ibumu. Ayah akan pergi mencari obat. Baiklah ayah. Mana kerisnya, Bu Gading? Belum selesai, Ken Arok. Aku sudah bilang butuh waktu 7 hari 7 malam untuk membuatnya. Aku sudah tidak sabar, Bu Gading. Aku tidak sudi dibunuh dengan keris buatan sendiri, Ken Arok. Aku bersumpah, keris itulah yang akan membunuhmu beserta keturunanmu, Ken Arok. Aku tidak peduli. Ken Arok pun segera pergi sebelum hari semakin gelap. Setelah mengambil paksa keris tersebut dari Empu Gandring, dia berjalan lalu bertemu dengan Kebo Ijo. Tunggu Ken Arok, apa yang sedang kamu bawa itu? Terus saja keris yang sakti ke Bejo. Wah bagus sekali, apakah aku boleh meminjamnya? Bawa saja. Bolehkah aku mengakui bahwa ini kerisku? Silakan. Biarlah orang mengira bahwa keris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencanaku. Kebo Ijo pun berkeliling memamerkan keris itu kepada teman-temannya dan penduduk lainnya. Hai, lihat apa yang sedang ku bawa. Emang apa yang kau bawa itu? Ini keris baruku, sangat sakti. Kalian pasti tidak punya. Allah, aku tidak percaya keris itu milikmu. Coba sini kulihat. Lumayan ya, warnanya menawan. Tidak seperti itu miliknya. Allah, pasti kalian bohong. Karena kalian terpukau dengan warna kerisnya. Idih, harus sekali kau. Coba sini aku lihat kerisnya. Bagaimana? Apakah kamu ingin memilikinya? Emang kamu setuju untuk memegangmu? Oh ya, Ken Arok, kemarilah. Baik, Paduka. Kemarin, Tumar baru saja mendapat penghargaan di kota. Namun kau tidak ada sampingku. Padahal ini semua dapat terjadi karena bantuanmu. Besok, aku bersenang untuk. Tunggu, Paduka. Ibu Paduka ada datang. Silakan dibersihkan. Baik, Paduka. Apa yang telah kau lakukan kepada suamiku, Ken Arok? Dengar, Ken Dedes. Ini untuk kebaikanmu dan kebaikan Tumaka. Untuk apa? Aku tidak menyangka kau melakukan semua ini, Ken Arok. Ini tidak terlalu penting. Yang penting, aku telah menyingkirkan yang lemah dari Tumapel. Prajurit, kemarilah. Siap, Paduka. Ada orang yang telah membunuh Paduka. Keris inilah menjadi barang buktinya. Tolong cari siapa pemilik keris ini. Keris itu sangat tidak asing. Keris itu milik Kebo Ijo. Kemarin dia mau memamerkannya di istana. Benar, itu milik Bojo. Ya, benar. Benarkah itu? Apa kau sedang tidak memfitnahnya? Tidak, saya sangat yakin keris itu milik Kebo Ijo. Tolong cari Kebo Ijo. Siap, kami akan mencari Kebo Ijo.
Apa benar kau yang membunuh suamiku? Sungguh Doro, bukan saya yang melakukannya. Benarkah itu prajurit? Benar, Doro. Dia yang melakukannya. Keris itu miliknya. Akhirnya, Kebo Ijo pun dibunuh oleh Ken Dedes karena Ken Dedes lebih mempercayai perkataan prajurit. Kasihan ya Bu, Kebo Ijo. Benar sekali nak, kamu yang sabar ya. Tapi Bu, aku masih merasa terpukul. Semuanya akan baik-baik saja. Baiklah Bu. Suamiku, kenapa kau meninggalkanku seperti ini? Yes, sabar ya. Astaga suamiku, ternyata benar apa perkataan Tohjaya tentang dirimu. Iya, ayah jahat. Ayah telah menyakiti perasaan ibu. Dan memang ini tidak seperti yang kau pikirkan. Sudahlah, suamiku telah mengkhianatiku. Ibu, aku tidak menyangka ibu berbuat seperti ini. Ayah baru saja meninggal, Bu. Sudahlah, kalian berdua menikah saja. Apakah kau bersedia menikah denganku, Ken Dedes? Ya, aku bersedia Ken Arok. Akhirnya, Ken Arok dan Ken Dedes pun menikah. Aku harus membunuh Ken Arok, tapi tidak dengan tanganku sendiri. Sepertinya Ki Pangalasan bisa kudalkan. Ki, kemari Ki. Ada apa pangeran? Ini untuk apa pangeran? Bunuh Ken Arok. Tapi kenapa pangeran ingin membunuh Ken Arok? Sudahlah, aku tahu kau juga tidak diperlukan baik olehnya. Baik pangeran. Anusapati pun melancarkan rencana jahatnya. Ini minumanmu ya, Anda? Terima kasih Anusapati. Mengapa kau yang mengantarkannya? Tidak apa-apa ya, tadi sekalian ingin menemui ibu. Kukira ibu bersama ayah. Tidak, ibumu tadi sedang keluar. Begitu. Kok aku jadi ngantuk sekali ya? Akan hambamu yang telah menggantiku raja. Dengar, kau tidak pantas menjadi raja. Akulah yang pantas karena aku anak kandung dari Ken Arok. Tidak, kau tidak pantas menjadi raja karena ayahmu telah membunuh ayahku. Tunggul Amatung. Lihat saja, cepat atau lambat aku akan membalaskan dendam ayahku dengan merebut singgasana Singosari darimu. Larasati, Iya, ada apa? aku tahu kamu pasti sakit hati dengan Anusapati. Benar, aku memang benci dengan dia. Aku ingin kita bersama untuk menghancurkannya. Dengan cara apa itu? Baiklah, setuju. Anusapati, tolonglah aku. Tapi aku bukan siapa-siapa lagi, Larasati. Kali ini saja aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Baiklah, bantuan seperti apa yang menginginkan? Ayo, ikut denganku. Baiklah. Anusapati dibunuh oleh Tohjaya dan Tohjaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang telah meninggal. Ia juga berencana membunuh Ranggawuni dari Anusapati karena dianggap berbahaya untuk kelangsungan kepemimpinan Tohjaya. Kebo Ampel yang ditugasi untuk membunuh Ranggawuni justru berpihak pada Ranggawuni dan perang saudara pun terjadi. Dalam perang tersebut Tohjaya meninggal karena tertusuk oleh tombak dan kekuasaan jatuh ke tangan Ranggawuni.